Selanjutnya mohon izin saya untuk membagikan layar. Baik, perkenalkan nama saya Joko Purnomo Headset sebagai mana sih? moderator pada malam hari ini. Penonton enggak sih? Apanya? Itu yang TWS namanya. Tugas tugas saya pada malam hari ini untuk menghandle seluruh kegiatan pada malam hari ini apabila ada kendala di beberapa teknis terkait jaringan dan juga terkait nanti keluhan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Apabila tidak bisa menanyakan langsung menggunakan audio, bisa menanyakan melalui kolom chat. Nanti bisa kita diskusikan di sela-sela pemateri kami memberikan materinya. Safety induction pelatihan pertolongan pertama suspension trauma pada pekerja ketinggian yang diadakan pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Yang pertama, teman-teman mohon izin untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Artinya ilmu ini tidak semoga saja tidak digunakan, karena kalau kita gunakan berarti ada seseorang yang sedang kesusahan di luar sana atau di sekitar kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing disilahkan. Berdoa selesai. Baik, safety induction yang pertama pada malam hari ini adalah pastikan seluruh peserta tidak dalam kondisi berkendara. Artinya seluruh peserta tidak mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada saat pelatihan ini berlangsung. Apabila teman-teman yang sedang berkendara pada malam hari ini, kami himbau untuk segera menepi terlebih dahulu, mencari tempat yang aman dan juga nyaman untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Yang selanjutnya koneksi, yang selanjutnya kondisi baterai perangkat masing teman-teman dipastikan cukup, karena kegiatan kami akan memakan waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi pastikan perangkat teman-teman mempunyai daya baterai yang cukup selama mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Apabila teman-teman baterainya kurang dari 50%, bisa menyiapkan charger dan juga listrik di dekat teman-teman berada saat ini. Yang selanjutnya untuk internet koneksi teman-teman dipastikan menggunakan data atau menggunakan WiFi. Nah, artinya jika menggunakan WiFi, teman-teman pastikan WiFi-nya itu lancar ya untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Namun apabila teman-teman sekarang menggunakan paket data, dipastikan paketannya ada dulu supaya bisa mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini dengan hikmat dan juga lancar nantinya. Yang selanjutnya terkait kecerahan layar, kondisi perangkat masing-masing teman-teman disesuaikan dengan kondisi teman-teman berada pada saat ini. Jika teman-teman berada di ruangan yang sedikit gelap, teman-teman bisa sedikit menggelapkan juga, jadi jangan terlalu terang supaya tidak silau di mata dan juga nyaman. Dan juga begitu juga sebaliknya. Lalu terkait audio dan juga video, teman-teman dipastikan sudah menerima audio dan juga video dengan jelas dan juga baik. Nanti selama pelatihan ini kami mengizinkan teman-teman untuk membuka audio dan juga videonya selama pelatihan berlangsung. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung menanyakan kepada trainer kami atau bisa menggunakan kolom chat untuk bertanya. Nanti akan kami bantu menanyakan kepada trainer kami. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saat ini sedang memasak atau menghidupkan kompor di belakang, tolong dimatikan terlebih dahulu selama kita mengikuti pelatihan. Jangan sampai nanti kita 2 jam ke depan kita pelatihan, yang di belakang dimakan oleh api gitu ya. Jadi terkait safety induction kita pada malam hari ini. Lalu yang selanjutnya terkait posisi duduk teman-teman semuanya, dipastikan posisi duduk dalam posisi ergonomis atau posisi duduk yang nyaman supaya tidak mengurangi cedera pada tulang belakang teman-teman semuanya. Yang terakhir selanjutnya, teman-teman dipastikan sudah mengetahui di mana posisi teman-teman berada saat ini atau tidak familiar dengan tempat teman-teman berada saat ini.
Tujuannya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, bencana atau lain-lain, teman-teman bisa mengevakuasi diri teman-teman kemana tempat yang aman atau tempat titik kumpul berada yang aman. Baik, Penolong Terampil Indonesia didirikan tahun 2010 yang berawal dari keresahan kami melihat banyaknya kasus kecelakaan di luar sana yang tidak mendapatkan pertolongan secara cepat dan juga tepat. Penolong Terampil Indonesia ini mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan penolong yang terampil, percaya diri, dan juga menjadi profesional artinya. Lalu dengan misi kami menyebarluaskan ilmu pertolongan pertama dengan tajuk First Aid for Everyone. Baik teman-teman, untuk sedikit informasi dari PT kami, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan melalui kolom WhatsApp yang ada di nomor 0822 5775 5206 atau bisa kunjungi beberapa akun media sosial kami, ada di Instagram di @penolongterampil, ada di TikTok, YouTube, dan juga teman-teman bisa mengunjungi shop kami di toko online kami ada di Shopee, di search aja Penolong Terampil. Mungkin cukup, jangan terlalu lama-lama karena waktunya juga sudah malam. Nah, maka dari itu, Bapak Heri, apakah sudah siap Bapak Heri? Oh, sudah siap sejak maghrib tadi nih. Siap, terima kasih. Kalau Bapak Heri sudah siap, maka dari ini pelatihan pertolongan pertama suspension trauma pada pekerja ketinggian yang diadakan oleh Penolong Terampil Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2024 dimulai. Kepada Bapak Heri Suarsono kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dimatikan Waalaikumsalam. dulu, Mas Joko. Siap, siap. Ya, selamat sore, petang, teman-teman sekalian. Selamat malam buat yang di Palopo, yang di Sulawesi Tengah. Terima kasih Mas Kristiansa, senior saya yang ada di Tangerang. Mas Hengki, Mas Bayu yang punya PT. Ya, terima kasih semuanya. Ini luar biasa. Mas Eko Mulyono juga. Wah, akhirnya ketemu juga ya. Sama Pak Hengki nih ya. Mas Tibet yang jauh di sono. Yang di wilayah timur ya. Mungkin sekarang udah malam. Ya. Sama teman-teman di PMI Surabaya. Mas Putra CS termasuk Pak Dokter ya. Terima kasih sekali atas support dan dukungan daripada kegiatan ini luar biasa. Ya di luar dugaan ya. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, wah saya ini iri nih sama yang punya PT. Baiklah teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Malam hari ini saya tidak bisa menyapa satu persatu. Yang jelas semua ini luar biasa, termasuk Mas Musa, ya Mas dari Banyuwangi juga ya. Eh, saya diberi tugas sama Pak Direktur, Mas Bayu Wardana, Magister Manajemen untuk menyampaikan apa ya pengalaman termasuk kompetensi yang saya punya yaitu bekerja di ketinggian khususnya penyelamatan kasus suspension trauma. Tentunya materi ini seperti yang disampaikan oleh moderator tidak kita harapkan tetapi minimal kita sebagai kader-kader emergency what do you do if you see the location incident suspension trauma ya who is you call and what will happen gitu istilahnya di mata Mas Joko begitu. Jadi ada beberapa case yang terjadi sehingga keterlambatan dalam pertolongan pertama, ketidakpahaman tentang kasus suspension trauma dan seterusnya. Nah, jadi menjadikan seseorang ini mengalami korban gitu. Ya maunya cepet-cepet tapi tidak disiapkan sedemikian rupa. Kita tahu bahwa di dalam proses kegiatan sebuah pekerjaan tentunya entah itu di kalangan perusahaan, entah itu di kalangan internal pemerintahan maupun yang lain, tentunya kalau melakukan sebuah kegiatan pekerjaan yang berbahaya atau berisiko tinggi itu di perusahaan mesti ada sebuah standar prosedur yang harus dipersiapkan. Contohnya setiap tim atau pekerja itu harus membuat namanya job system analysis, JSA. Nah,
di sini nanti saya sampaikan seberapa jauh kesiapan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berbahaya sehingga pada saat terjadi insiden orang jatuh dari ketinggian itu job system analysis-nya sudah bisa diatasi. Mohon izin saya mau share materi langsung ya supaya uh, kita bisa lebih cepat ya. Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa melihat. Saya menggunakan dua kamera ya untuk monitor. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang suspension trauma. Tentunya materi ini bagi teman-teman yang sering melatih, khususnya di kalangan latar belakang teman-teman ya, khususnya yang mungkin saya boleh sebutkan dari palang merah ini jarang jarang ditemui. Tetapi kalau orang-orang yang bekerja di ketinggian pasti akan mengetahui dan ini pasti akan didengar. Apalagi kalau sudah ikut-ikut kegiatan rescue yang bekerja di ketinggian, entah TKPK, entah TKBT atau walking at height, itu tentunya pasti akan mendapatkan materi ini. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang tuh kalau Mas Joko, kalau saya tak kenal maka tak tahu. Ya, izin saya memperkenalkan diri, nama saya Heri, yang masih belum kenal mungkin Mas Pusa bisa update status saya. Jadi nama saya Heri, saya dari Malang. Ya, ini beberapa kompetensi yang saya punya. Setelah saya dinyatakan usia sudah tidak memenuhi syarat di Palang Merah sebagai pegawai, saya langsung kembali ke basic saya sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi. Ini beberapa sertifikasi yang saya punya ya, jadi silakan tak khusus di Facebook bisa dicek. Oke teman-teman sekalian, kalau saya berbicara tentang bekerja di ketinggian, ini bisa kita lihat secara seksama bahwa bekerja di ketinggian itu adalah sebuah kegiatan pekerjaan yang dilakukan di tempat dengan perbedaan ketinggian. Sekali lagi dengan perbedaan ketinggian, ya. Eh, Artinya dengan perbedaan ketinggian itu bisa dilihat dari unsur posisi kita di atas tanah atau unsur rata dengan tanah tetapi ada sebuah lubang yang menganga ke bawah gitu. Ya, seperti di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi pada saat Mas Musa ini berada di sebuah tower berarti itu sudah kategori bekerja di ketinggian. Pada saat Mas Musa memperbaiki eh, apa istilahnya eh, tiang yang di bawah di permukaan, tetapi di bawahnya itu ada sumur yang menganga, sementara aktivitas kegiatannya di atas sumur yang menganga itu, maka itu juga bisa disebut bekerja di sebuah ketinggian. Atau eh, berada di atas perairan. Loh, kok bisa di atas perairan? Contoh, seandainya teman-teman bergelantungan di sebuah tempat di mana bawahnya itu air, ya itu sama halnya sebuah daratan. Artinya begitu kita jatuh dengan posisi yang tidak tepat, maka air itu juga seperti tembok besar, apalagi ketinggiannya sampai melebihi batas. Nah, itu sama dengan orang yang jatuh di tempat yang keras, apalagi dengan tingginya tuh berlipat-lipat, bermeter-meter ya istilahnya. Jadi dipengaruhi kecepatannya, mulai faktornya, mulai dari apa bebannya sampai dengan gravitasi. Nah, itu akan menyebabkan orang itu menjadi masalah. Ya. Nah, pekerjaan ini memiliki khususnya pekerjaan-pekerjaan ini memiliki potensi jatuh yang dapat menyebabkan orang itu mengalami cedera. Nah, bahkan kalau biomekanika traumanya itu sampai tidak tepat di posisi yang nyaman, kepala dan seterusnya itu akan mengalami kematian. Nah, semua itu akan tentunya akan rugi ya. Teman-teman sekalian, coba kita cermati sebuah proses pekerjaan yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini berada di dek,
tetapi di saat aktivitasnya itu berbahaya, nah dia tidak menggunakan alat pelindung jatuh, ya sehingga mereka terjatuh. Nah, begitu terjatuh, ya kita tahu bahwa orang itu kena gravitasi, kena mekanika terbang nggak tepat, sehingga mereka akhirnya menjadi masalah. Itu yang perlu dicermati. Begitu juga orang pada saat melakukan aktivitas naik tangga, yang seharusnya mereka menggunakan alat penahan jatuh berupa full body, terus mereka naik tanpa alat pelindung jatuh, bahkan tidak menggunakan lanjar. Nah, ini bahaya karena naiknya tidak menggunakan three contact point antara kaki satu, dua, bahkan tangan. Begitu salah satu lepas, maka orang akan mengalami swim back ya. Dia begitu mengalami swim back, dia akan terjatuh. Nah, begitu orang itu terjatuh, itu pasti resikonya adalah kematian. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Itu orang yang sudah terlatih. Nah, teman-teman sekalian, apakah orang yang sudah terlatih itu juga tidak berisiko tinggi? Ini ada sebuah kasus kejadian. Kejadiannya di wilayah timur sana, di Papua ya. Saya tidak menyebutkan pekerjanya siapa. Yang jelas ini adalah sebuah proses evakuasi orang yang berada di tower. Sementara orang itu ya melawan, gitu. Melawan, ya, melawan. Hanya yang perlu dicermati pada saat kejadian seperti ini, eh, teman-teman harus membuat sebuah job system analysis bahwa di atas kita harus melihat bahwa orang itu di atas harus dilakukan perencanaan dari bawah sehingga naik ke atas itu. Nah, coba kita cermati orang ini, ya kita cermati orang ini. Ini orang ini sedang membawa orang ya, orang korban di sini untuk turun. Nah, ini kakinya tersangkut di sini. Begitu kakinya tersangkut dilepas, bayangkan seperti itu. Nah, ini begitu kejadian ini saya stop dulu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kasus seperti ini adalah mengingatkan kita agar kita selalu menggunakan peralatan yang standar dan sesuai dengan semestinya. Artinya sesuai dengan semestinya itu kita harus bisa apa sih manfaat alat pelindung jatuh? Apa sih manfaat kita menggunakan full body harness? Kenapa full body harness? Terus kita harus mengaitkan di D-ring vest kita. Vest itu adalah D-ring di belakang, OSA ya. Di ring belakang, itu untuk orang para pekerja, itu harus kita kaitkan. Terus kita harus menggunakan dua lanjat. Sekarang peraturan Kemenaker itu kita harus double lanjat. Dan double lanjat itu harus menggunakan hooknya snap hook. Ya, snap hook. Bukan single lanjat, tapi snap hook. Begitu dikaitkan, dia langsung akan mengunci. Akan mengunci. Begitu ditekan lagi, lepas mengunci dan seterusnya. Itu seorang pekerja harus menggunakan alat. Nah, tetapi pada saat kita melakukan aktivitas secara profesional, ternyata orang itu tidak menggunakan secara semestinya, gitu. Ya, tidak three contact point, ya dia mengaitkan setelah dari atas saja pada saat running, ya tidak digunakan. Ini tidak seharusnya dilakukan. Saya lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, begitu kejadian itu terjadi, ya maaf ya, akhirnya korban yang ditolong meninggal setelah beberapa hari, ya. Tapi yang menolong justru meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit, ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Saya lanjut, ya. Teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian, pastikan bahwa alat pelindung jatuh ini apa istilahnya terpakai. Nah, alat pelindung jatuh terpakai. Ya, untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita kita apa duga. Nah, sehingga jika kita menggunakan APD secara tepat dan menggunakan secara cepat, termasuk menggunakannya peruntukannya
secara cermat, maka kita akan terhindar dari situ. Kalau toh terjadi sesuatu di luar dugaan kita, maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, job system analysis-nya itu kita sudah bisa mengantisipasi. Jangan sampai tanpa introduction, begitu terjadi suatu spontanitas di situ, kita melakukan sebuah proses penyelamatan ini yang berisiko berbahaya. Ini gambaran-gambaran APD untuk menghindari kecelakaan, termasuk antisipasi jika kita akan melakukan kegiatan bekerja di ketinggian. Mungkin teman-teman apa istilahnya bisa melihat APD-nya apa harus seperti itu, Mas Heri. Gitu. Memang APD bekerja untuk di industri, di Kemenaker itu tidak letterlek harus seperti ini. Ya, ada sebuah contoh nanti saya sampaikan di slide ini juga. Tetapi ini adalah memang APD untuk aktivitas yang bersifat rescue. Nah, biasanya APD-nya itu modelnya seperti ini. Nah, kalau terjadi APD seperti ini, pakai seperti ini, memang resiko jika tergantung, apalagi kalau tergantungnya itu sampai tinggi, terus sampai maaf ya, ini yang namanya shock absorber ya ini. Sampai shock absorber ini lepas, berarti kita sudah nge-slide ini. Sudah nge-slide. Berarti orang ini bebannya tinggi, fail faktornya tinggi, mungkin jatuhnya gravitasinya juga tinggi. Nah, begitu jatuh, ini resikonya ini di leher ini mesti akan terpentul, ngepir istilahnya. Ya, baiknya whiplash. Terus suspension trauma nanti akan terjadi. Bayangkan nih, Pak, ikatan daripada tali ini ya, ini tidak bisa diremehkan ini. Karena ini akan terjadi sebuah bendungan di mana arteri femoralis di sini terbendung dengan tali ini. Nah, ini kelemahan daripada full body harness ini. Memang kalau dibandingkan dengan full body ini memang berbeda. Ya, mungkin satu ini bisa mendapatkan 4 sampai 5 full body yang modelnya begini. Itu yang diketahui teman-teman. Nah, beda memang ya, sangat berbeda sekali. Nah, apalagi yang dipakai oleh temannya Mas Bayu nih. Wah, ini merek-merek tertentu ya saya tidak perlu menyebutkan. Mungkin di store-nya Mas Bayu ada di sini ya, tinggal kontak saja teman-teman sekalian. Nah, ini adalah model-model seperti ini. Model-model full body harness yang bekerja. Nah, hanya kalau full body harness bekerja, ini dirinya hanya yang di face saja di belakang. Tapi di depannya tidak ada. Tapi di depannya ada di kanan kiri untuk mengaitkan daripada alat bantu menahan jatuh berupa lanjat di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah menggunakan alat-alat seperti tadi, apakah semua dianggap aman? Apakah semua sudah dianggap aman? Contoh menggunakan alat ini, contoh menggunakan alat ini, contoh menggunakan alat semuanya, termasuk ini, ya, Kembali lagi, apakah saudara sudah aman dalam bekerja? Kalau saya boleh katakan, jawabannya belum aman. Jika pada saat running aktivitas pekerjaan kita, kita tidak menyadari daripada work position daripada alat penahan jatuh kita. Contoh ini. Nah ini. Contoh ini. Lanjat kita kaitkan ke sini. Ya. Sementara ini melilit kaki kita. Nah, kalau orang ini jatuh, maka bisa jadi beban yang berat ini akan menggunting daripada kaki orang. Ya, bisa jadi kakinya entah patah, kakinya bisa putus, tergantung. Kok bisa putus? Ya tergantung beban tubuhnya dia. Nah, apalagi kalau dipakai tidak standar, artinya tidak standar itu mereka apa istilahnya posisinya ini tidak terlalu rapat bahasa Jawanya ya, tidak terlalu rekat gitu. Ada yang longgar. Nah, ini juga berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sampai terjadi jatuh, ya, di samping well flash di bagian leher, maka posisi yang tidak lengket, jangan terlalu lengket, tidak boleh terlalu lengket, tidak boleh terlalu kendor. Ini bisa mengakibatkan orang mengalami, istilah maaf ini ya, kalau yang peserta perempuan,
skrotum kita nih bisa kena lindas. Kena lindas apa? Kena lindas posisi full body harness yang tidak lengket. Nah, gitu. Jadi ketarik pada posisi di ring. Jadi di ring di sini. Nah, ini di ring ini. Begitu kita ketarik pada posisi di atas kena gravitasi, maka di sini ini mainnya terserah posisinya. Kalau ketarik 45 derajat ke kiri, maka kalau 45 derajat ke kiri sini, maka yang ketarik adalah sisi sebelah eh, kaki di kiri. Jika ini tidak terlalu kuat, tidak terlalu lengket istilahnya ke tubuh pada femur kita, maka bahayanya adalah seperti ini. Nah, Pak Eri berarti apakah kita harus menggunakan, maaf nih, celana dalam yang ideal, bla bla dan seterusnya. Ya, kita ya pokoknya yang rekat lah. Gitu. Bahkan kejadian-kejadian seperti ini, maaf nih ya, ini vulgar aja, tetapi ini sebuah risiko-risiko. Ini, kalau bekerja di ketinggian perempuan, bisa masuk di labia mayora dan minoranya. Itu bahaya. Tapi memang jarang ya, selama ini saya selama bekerja di ketinggian, banyak jarang sekali orang itu saya temukan pekerjanya seorang perempuan. Nah, terus apa yang harus kita kerjakan? Maka kita harus melakukan yang namanya identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya mulai dari pada saat saya melakukan pekerjaan di Batam ya, di Batam itu saya mengerjakan ada perusahaan besar di sana ya, itu apa istilahnya McDermott kalau saya ingat saya waktu itu. Nah, itu ada crane towing. Saya selama pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan resmi maupun pelatihan-pelatihan sertifikasi, saya naik itu paling tinggi 30 meter. Tower rescue pun di kantor saya waktu itu ya saya dirikan ya 30 meter dari apa dasar dasar air laut ya seperti itu. 30 meter. Nah, tapi pada saat pekerjaan yang saya hadapi, ternyata waktu itu saya hampir naik 70 meter krennya itu. Terus saya juga pernah menaiki yang di CV saya tadi ya, menaiki apa istilahnya towernya stadion PKT Bontang gitu. Itu tingginya hampir 60-70 itu. Nah, apa yang saya kerjakan? Saya mengidentifikasi bahaya. Apa yang harus saya kerjakan? Terus identifikasi bahaya itu harus kita kenali bahwa bahaya itu nanti bisa jadi begini-begini dan seterusnya. Makanya bekerja di kan seperti ada hujan itu sudah tidak boleh dikerjakan. Resikonya terpleset dan seterusnya, petir dan seterusnya. Nah, itu sudah kita identifikasi bahaya. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa yang namanya bahaya itu yang pertama bisa nampak jelas. Nampak jelas. Yang kedua bisa tersembunyi. Ya, bahaya itu bisa tersembunyi. Yang ketiga, bahaya bisa sedang berkembang. Ya, bisa sedang berkembang. Kalau nampak jelas itu yang jelas sudah. Pada saat kita berjalan di sebuah tempat, artinya di rumah, sementara kita meripit di tembok, sementara di bawahnya ada besi menganga. Ya, ibaratnya gitu. Nah, ini nampak jelas. Ini kalau jatuh sudah nggak perlu dikhawatirkan kalau ingin berangkat. Pasti akan berangkat mancep di atasnya. Nah, terus bahaya bisa tersembunyi. Nah, contoh ini. Saudara sudah biasa identifikasi kasus pertolongan. Nah, contoh nih, ada orang masuk di dalam sumur, udah mati. Terus, kenapa kok mati? Orang kan harus jelas identifikasi bahayanya. Kenapa kok mati? Matinya karena apa? Apakah karena jatuh atau karena apa? Nah, dimensi bahaya ini harus dijelaskan. Orang jatuh ke sumur bisa mati karena jatuhnya. Atau orang tidak jatuh ke sumur, tetapi dia turun pakai tali, tahu-tahu kok jatuh. Nah, ini berbeda sudah. Artinya apa? Bahaya itu tersembunyi karena dia jatuh lepas talinya karena faktor pernapasannya terganggu, bukan oksigen yang ada dihisap, tetapi H2S. Contohnya begitu. Apalagi kalau sumurnya tidak pernah dipakai. Nah, itu enggak ada orang tahu kalau orang-orang awam itu bahaya. Itu tersembunyi gitu. Atau bahaya yang sedang berkembang.
Bahaya yang sedang berkembang itu tadi itu yang ya contoh orang jatuh. Kalau saya turun membawa korban, sementara korbannya itu melawan, ya kenapa kok tidak dipasang angkor saja, orangnya full body harness, dikerek istilahnya, kalau bahasanya Mas Bayu itu di lowering. Kenapa kok tidak di lowering gitu? Kenapa harus di ring kita, terus orangnya digelantong no kita bersamaan dengan kita turun gitu. Sementara kita tidak dibilai, kita memanfaatkan tubuh kita. Nah, kalau bahaya sedang berkembang, bayangkan tangan kita ini mempunyai kekuatan yang terbatas. Begitu perjalanan 1, 2, 3 langkah mungkin masih kuat. Tapi begitu 4 langkah, 5 langkah, bahkan kecantol, dia tidak mengantisipasi sebuah bahaya seperti itu. Nah itu namanya bahaya yang sedang berkembang. Gitu. Jadi 3 item ini sering diabaikan, bahkan sering dilanggar bagi orang-orang yang tidak tahu. Ingat kasus masuknya orang padahal BBD ya di sebuah tempat wilayah merescue orang tidak menggunakan SCBA, ya merescue orang tidak menggunakan SCBA, ya hanya masker moncong lah, ya otomatis dia punya gambaran bahwa masker moncong babi itu dianggap itu sudah safety. Ya, ingat, selama kita bisa bernapas menggunakan masker itu, berarti udara itu masih bisa masuk. Ingat, masker itu bisa menangkal COVID-19. Tetapi tidak bisa menangkal bahaya dari luar, khususnya yang bersifat gas. Seandainya Mas Joko ngentut masih berbau, berarti luar itu masih masuk ke pernapasan kita. Ingat, 2 menit 24 detik itu sudah masuk ke alveoli. Sudah masuk ke otak maksudnya. Orang itu pasti akan unfinding ya. Pasti akan bisa. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, ini contohnya bahaya yang sedang berkembang. Bahaya yang jelas seperti ini. Ya, coba analisa ini. Ini kalau orang ini jatuh, sementara, maaf ini ya, ini mereka sudah pakai lanjat. Sementara lanjatnya dikaitkan di sebelah, lanjat itu rata-rata 2 meter. Tapi besi yang menganga di sini hanya 1,5 meter. Lanjatnya belum menahan jatuh, orangnya sudah mancep di sini. Nah ini artinya berarti bahaya itu jelas. Bahaya itu jelas. Nah, terus yang bahaya yang berkembang, dia tidak nyadari. Pada saat dia duduk di tepi sini, dia kondisi medisnya kayak apa? Apakah nanti berkunang-kunang apa tidak? Ya, apakah nanti temannya menarik ke bawah? Itu nanti gak pengaruh dia di bawah tepi sini. Ini juga gitu. Ini namanya bahaya yang sedang berkembang. Ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Jadi hati-hati, hati-hati. Nah, gitu. Nah, termasuk ini. Nah, ini di kampung ini. Ya. Ini karena segmennya banyak pihak ya, bukan orang industri saja. Ini orang kampung. Nah, ini di gangnya Mas Joko, daerah Kedung Kandeng, kalau salah ya. Gini. Nah, ini. Nah, ini coba bayangnya kayak apa? Ini berkembang. Bayangkan, ya, bayangkan. Kalau ini capek, terus ini runtuh, ini merosot, ya, ini capek, jatuh pasti. Atau bahkan orangnya ini pada saat dia ternyata ya ditinggal rokokan, konsentrasi tinggi, ini bebannya orangnya gemuk seperti ini, terus dia merosot, jatuh. Nah, bahkan ini dia tidak menggunakan alat penahan jatuh. Nah, ini mancep ini bisa bayi nyaca gitu. Ini yang perlu dicermati sekalian. Nah, termasuk maaf ini. Nah, ini jelas Kedung Kandang ini. Ini Kedung Kandang. Ini bahaya ini. Yang jelas ini maunya benar menggunakan alat safety. Maunya benar. Ini real ya. Maunya benar. Tetapi begitu ini satu kepleset saja, bukan matinya bukan masalah apa ya, kejerat, tapi antara kepala, badan kena fail faktor di cervical nih, C ini di tubuh kita ada 7 ya. C1, C2, C3. Nah, C3 ini yang paling bahaya. Begitu renggang dia apa ya kejepit gitu ya. Kejepit karena ikatan ini orang bisa tidak bernapas. Apalagi kalau sudah begini sudah ya.
Nah, ini hal-hal seperti ini yang tidak dipaham. Nah, ini yang efek. Nah, ini efek saja. Ini kok nggak dipakai penahan jatuh karena berapa terus. Ini coba teman, setelah nanti saya slide yang berikutnya saya sampaikan. Ini loh mereka jatuh dari sebelah, tetapi di sebelahnya itu ada ini real ya. Real. Nah, padahal jatuh dari sini, padahal ini. Loh, kenapa? Berarti kan nggak perlu pakai lanjut, tetapi ini adalah bahaya, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, oke. Nah, atau teman sekalian, di samping kasus-kasus yang bahaya itu real, ada kasus yang luar biasa menurut saya, yang orang itu ini dianggap bahaya berkembang, tetapi di Jakarta nyata juga tidak nyata, tetapi ini ada bahaya yang berkembang, yaitu yang namanya suspension trauma. Suspension trauma itu secara medis itu disebut kasus kematian orang itu akibat orthostatic incompetence, ya, atau orthostatic intolerance. Ya, gambarannya adalah, ya, sorry, ya, gambarannya adalah sebuah kasus itu, ya, sebuah kasus itu mereka ini tergantung, ya, ya, pada saat dia tergantung kakinya kena gravitasi tubuh sehingga sistem sirkulasi dia itu terhambat tidak bisa naik ke atas. Nah, kasus suspension trauma atau orthostatic incompetent atau intoleran ini keadaan statis di posisi tubuh ini dia tergantung. Nah, tergantung nanti teman-teman coba dibuktikan saja. Tapi karena teman-teman gantungnya nanti nggak mungkin menggunakan tali, caranya begini. Teman-teman nanti di rumah atau besok pagi itu coba duduk di atas kursi yang menggantung ya, jangan ada sandaran bawahnya, ya, yang tinggi gitu ya. Pertama pakai sepatu, terus dilepas, terus coba digantung selama 30 menit. Nah, tetap pakai kaos kaki, boleh nggak kaos kaki, baru nggak apa-apa, silakan. Nah, begitu sudah tergantung, rodok jedut-jedut terus pakai sepatu. Kok rasanya kok seperti nggak cukup gitu. Nah, itu berarti gravitasi cairan tubuh berupa darah itu tarik ke bawah. Itu kalau berada di ketinggian itu luar biasa. Ya, tarikannya luar biasa. Nah, efek dari orthostatic incompetence atau suspension trauma itu apa? Nanti saya sampaikan. Nah, bahwa yang namanya orang tergantung. Jadi, orang yang tergantung atau orthostatic incompetence ini, orang tergantung ini suspension trauma itu terjadi karena ini. Coba lihat. Posisi ikatan full body harness pekerja itu mengikat pada posisi istilahnya di femur kita, baik kiri maupun kanan. Kiri maupun kanan. Sedangkan tubuh kita, itu sistem metabolisme tubuh kita, itu sirkulasi darah harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga, tidak boleh terhambat. Nah, sedangkan kaki kita ini bisa kemasukan darah dan terbendung di antara femur, di alat gerak khususnya bawah ini bisa 1 liter di sini. Ini 1 liter, sehingga 2 liter itu bisa terbendung di sini dan terikat di sini. Efeknya apa? Ya, efeknya apa? Sehingga orang ini tidak bisa bersirkulasi darah yang 1 liter dan 2 liter di sebelah kanan sama sebelah kiri tidak bisa. Sehingga pada orang yang terjatuh dalam ketinggian dalam posisi mengantung ini bisa mengakibatkan suspension trauma atau orthostatic incompetence. OI ini bisa terjadi pada orang yang atau serdadu atau ya murid-murid kita mungkin yang sedang upacara jatuhnya yang roboh ke kiri, ke kanan, ke depan. Tapi ini ortostatik inkompeten ini hanya ringan gitu ya. Di samping kasus pingsan sendiri, tetapi OI ini bisa jadi orangnya dalam kasus pingsan. Nah, ini efeknya ada 3. Pertama, dia akan mengalami trauma hebat. Biasanya jatuhnya itu karena faktor pertama gravitasi darahnya turun, terus kesadarannya menurun secara drastis. Atau bahkan orangnya glukosanya kurang. Nah, ya, orang belum sarapan suruh upacara seperti itu. Tapi jatuhnya kalau orang kurang sarapan atau glukosanya rendah atau hipoglikemi lah kalau itu pingsannya biasanya dia mulai menyadari. Tetapi
Kalau orang itu langsung secara drastis tertarik gravitasi secara drastis, maka jatuhnya itu langsung tersungkurnya seperti gedebok yang dirobohkan. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, efek dari orang kalau yang jatuh yang ini, yang di atas, ya, yang nomor satu poinnya ini mungkin ada yang bertanya, kenapa kok dipasang si apa CN gitu loh? Sorry, yang awam, kenapa kok harus dipasang collar neck? Gitu. Kenapa? Nah, karena pada saat orang mengalami jatuh, ya, kalau sampai lanjat itu ini, lanjat itu yang penahan jatuh yang gantung. Nah, ya, ini sampai shock absorbernya lepas, berarti dia itu bebannya berat, pel faktornya besar, dan bias umumnya dia bekerja dalam posisi yang sangat tinggi. Nih, bahaya yang pertama adalah terjadinya istilahnya whale flash. Ya, bahaya bagi orangnya ini, lehernya itu seperti eh, busur gitu. Pas gedut langsung mendalaki ke atas. Atau bahkan resikonya ngenai daripada cervical ini. Ya, yang paling bahaya yang C3 ini. Ya, umumnya dia akan sesak nafas dia gitu. Nah, di samping dia mengalami suspek trauma cervical, dia juga bisa mengalami kontrakop. Ya, bedanya apa antara trauma cervical dengan kontrakop? Kalau teman-teman mengetahui orang setelah tergantung, terus full body-nya itu aksiopernya itu lepas jahitannya ya, terus dia mual bahkan muntah, berarti dia sudah kena counter cuff. Artinya posisi otak ya di kepala itu disekat rongganya, dia mengalami benturan. Jadi seperti di dalamnya itu kocak ya, ibaratnya seperti banyu klopo kopior ibaratnya gitu. Nah, bagaimana ya bahasa bahasa awam itu ya seperti itu. Jadi dia ada benturan di anterior posteriornya, jedek-jedek gitu. Nah, bahayanya orang ini kalau belum pingsan biasanya mual, muntah. Nah, mual dan muntah. Kenapa kok mual dan muntah? Ya karena dia trauma kepala khususnya otaknya yang terbentur gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau sudah sampai muntah, sampai dia unfighting ya, tidak sadar maka hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau dia begitu kontrapset gitu, terus ada swim back. Swim back itu ada angin yang besar yang membuat dia berputar. Teman-teman mungkin pernah melihat pada saat penyelamatan helikopter jatuh di beberapa bulan yang lalu ya, yang penolongnya saat itu apa istilah anggota anggota kepolisian apa ya, ditarik helikopter ke atas karena medannya susah, kan itu sempat putar-putar gitu ya. Nah, ini kalau penolongnya nggak kuat, saatnya orang itu bukan yang terlatih seperti TNI, ini otak manusia bisa putar seperti ini. Nah, bahayanya ya bahayanya orangnya itu bisa pingsan. Ya, apalagi waktu itu dia membawa korban, dia tarik ke atas ya. Terus dia sebetulnya sudah benar, dia itu menjaga dengan waktu itu kalau nggak salah tandu basket, bukan skate. Nah, kalau ada hal seperti itu sebetulnya, kalau saya menjadi safety officer-nya, maka dia akan tetap saya kasih billy ke bawah. Akan ada nih tali yang 100 meter, billy ke bawah. Nah, billy ke bawah. Nah, billy ke bawah, ingat helikopter setelah di atas rata-rata pada saat kita helikopter itu standby di hoist-nya ya. Pada saat orang rappling maupun orang mau menarik, maka secara cepat, maka jangan sampai orang yang dibawa ke atas ini kena putaran. Pertama kena putaran baling-balingnya heli. Yang kedua bisa jadi karena hembusan angin yang cukup kuat ini bisa memutar. Bayangkan kalau orang itu mengalami unfighting, pisang pingsan ibarat. Yo diputar tambah seperti kopi yang diaduk. Awalnya kopi gula selegi, nah, istilahnya gitu. Nah, begitu ya. Harusnya dikasih bilai dari atas, dipakai segitiga di bawah. Yang 100 meter. Wah, begitu sampai di atas, pakai aja karabiner di bawahnya. Nah, begitu sampai di atas, petugas yang ada di atas langsung lepas.
jangan pernah melepas tali bilayer di bawah, langsung ditali helikopter ke atas. Ada sebuah simulasi, demonstrasi di sebuah negara. Itu talinya tuh kena baling-baling, angin yang baling-baling, langsung ibaratnya orang Jawa itu mabur. Mabur ke atas mengenai baling-baling. Akhirnya terjerat dan helikopternya jatuh. Nah, seperti itu dalam sebuah negara. Nah, oleh karena itu dilepas saja. Begitu lepas, otomatis talinya aja jatuh di bawah. Nah, korbannya bisa dinaikkan. Nah, sekarang idealnya pakai skate stretcher. Nah, gitu. Ya, bisa putar seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 potensi resiko yang luar biasa. Ya, orang yang mengalami suspension trauma. Yang pertama leg circulation, ya, yang kedua head circulation dan brain circulation. Saya coba terjemahkan buat teman-teman yang mungkin perlu penjelasan. Ya, terkait dengan sirkulasi ke otak, ya, di situ disebutkan diminished blood flow, artinya aliran darah ini berkurang. Ya, bahkan terjadi blocked airway, saluran udara tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena posisinya dia mengalami wild flash, terus C3-nya bisa kena, atau bahkan dia bukan pada posisi HTCL, head chain lift, tidak bisa. Sehingga saluran tertutup. Nah, kalau aliran darah berkurang, saluran darah tertutup, resikonya terjadi cardiac arrest. Ya, resikonya ke situ. Ya, terjadi cardiac arrest bukan cardiac arrest karena osteosklerosis, bukan karena faktor-faktor perokok berat dan karena jantungnya perlu perlemakan, tapi cardiac arrestnya karena faktor sistem sirkulasi yang terbendung. Ya, serta saluran udara yang tertutup sehingga tidak bisa berrespirasi, bernapas secara normal. Dan ini akan mengalami irreversible permanen pada otak. Ini bahayanya di situ. Nah, dan gambaran terakhirnya dia is dead, ya, kematian dia. Nah, itu yang perlu dicermati. Yang berikutnya adalah head circulation, ya, atau sirkulasi jantung. Ya, terjadinya kecemasan dan timbul shock. Ya, timbul shock. Kenapa kok cemas? Ingat, orang pada saat pre-shock itu cemas. Pada saat orang mengalami trauma kepala, kecelakaan, dia pada saat dia itu shock, pasti dia haus, mual, muntah. Bahkan pada saat sadar, dia hawanya panas, cemas, bahkan minta minum. Ya, itu gambaran cemas yang dalam hal ini adalah anxiety. Ya, seperti itu. Yang kedua, denyut jantung meningkat. Heart rate ya, itu meningkat. Ya. Dan berikutnya iritabilitas jantung. Nah, di sini kardiak iritabilitasnya itu jantungnya ini mengalami proses detak yang tidak sempurna gitu. Harusnya 90 kali per menit baratnya ya. Lah ini bisa terjadi. Nah, kenapa kok begitu? Karena pada saat orang tergantung, ya, orang bersirkulasi ke atas sistem sirkulasinya, maka darah manusia itu kan kurang lebih 5 liter lah ya, kurang lebih 5 liter. Nah, karena 1 liter terbendung di kiri, 1 liter terbendung di kanan, darah tidak bisa naik ke atas, maka dia otomatis darah itu hanya diputar menuju ke otak, hanya 3 liter yang tersisa. Maka itu jantung yang dimaksud adalah jantung maka akan melakukan sebuah proses yang namanya kompensasi. Nah, yang dimaksud jantung melakukan kompensasi apa? Harusnya detaknya itu seandainya 90 kali per menit ya, dia lebih cepat. Lebih cepat untuk apa? Untuk mengisi otak ini. Otak ini membutuhkan 18% glukosa di dalam tubuh. Membutuhkan oksigen 18% yang ada di dalam tubuh. Ya, dan seterusnya. Membutuhkan itu. Sehingga apa? Otak ini adalah menerima reseptor. Jantung ini menerima reseptor dari otak sehingga kalau tidak apa istilahnya dipenuhi oleh jantung, maka otak ini akan istilahnya semua akan tergantung otak.
Nah, makanya jantung melakukan kompensasi. Makanya kalau orang mengalami suspension trauma, itu biasanya denyut jantungnya tinggi, tetapi lemah. Pulsnya itu lemah. Detaknya itu dia deg 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 tinggi, cepat. Tetapi jika dipegang, itu tidak kuat. Ya, tidak kuat. Ya, jadi lemah di dalam gitu. Karena apa? Karena yang dipompa itu hanya 3 liter. Yang 1 liter di sebelah kiri, 1 liter tidak bisa naik ke atas. Bahayanya di sini kalau tidak bisa bersirkulasi ke atas, namanya akan mengalami blood clot. Tali menghambat pengembalian darah. Jadi sirkulasi kaki ini terganggu gitu. Tali menghambat pengembalian darah, dan kalau tali menghambat pengembalian darah, darah banyak racun dan sangat asam. Loh, kenapa kok begitu Mas Heri? Coba kita ambil napas, ada unsur oksigen, ada unsur CO-nya. Begitu ditangkap oleh hemoglobin di bilik kiri jantung, ingat bilik kiri jantung ditangkap ya oleh bilik kiri jantung dengan hemoglobin dipompa menuju ke seluruh tubuh ya dalam sebuah metabolisme, bilik kanan nanti balik ke bilik kanan. Nah, gitu. Nah, kalau itu terhambat di sisi kanan dan kiri, maka yang bersirkulasi hanya di sini. Maka di sini terhambat oleh full body harness ini, tali yang menghambat tadi, dia tidak terjadi sistem oksigenisasi. Nah, maka keasamannya akan tinggi. Nah, ini namanya disebut blood clot. Makanya begitu blood clot, nanti akhirnya apa? Karena banyak darah beracun berasam tinggi, CO-nya terbendung di situ termasuk ya, maka orang ini bisa diamputasi. Nah sekarang ini saya stop dulu. Nah sekarang kita uji coba. Rasanya bagaimana blood blood clot terjadi. Contoh ini. Coba semua pegang tangan salah satu, baik kiri maupun kanan. Yang nggak ada jam tangannya, wes. Ya, ya, gitu ya. Oh, Mas Joko Melo ini. Ya. Sekarang pegang tangan seperti punya Mas Bisyamsi, ya. Pegang tangan kuat-kuat, jangan dilepas. Please you follow me. Ya, sekarang remas-remas. Yang di, nah, ya, remas-remas. Nah, sekarang jangan dilepas. Uh, please you follow me. Look and see your finger. Lihat jari-jari saudara. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lihat jari-jari. Pucet ya. Nah, sekarang ikuti instruksi saya, lepas. Gimana rasanya Mas Musa? Gereng gitu ya. Ya, Mbak Sela juga mungkin sama itu. Mas Hengki mesti gereng toh. Ya, Mbak Tina. Ya, dan yang lain gereng toh. Nah, gerengnya itu adalah terjadi bendungan. Ya, ya Mbak Tina. Nah, aku ingat Mbak Tina ini lulus ambulan servis Palu ini. Saya masih ingat ini ya. Ini murid saya di Palu ini. Nah, jadi terjadi, bayangkan 10 detik saja itu terjadi rasa seperti itu, terjadi sistem sirkulasi seperti itu. Bagaimana kalau orang terjadi gantung lebih lama gitu? Terus how long the suspension trauma, Master Harry, kata Mas Hengki begitu, kata Pak dosen ini. Orang yang tergantung dalam ketinggian tidak boleh lebih dari 10 menit. Sekali lagi, tidak boleh lebih dari 10 menit. Bahayanya luar biasa. Ya, tidak boleh 10 menit. Kenapa? Nanti saya sebutkan. Tadi di samping keasaman karena faktor menimbulkan racun, itu tadi. Ya, saya share ulang. Nah, udah ya. Nah, jadi ingat yang ketiga, sistem sirkulasi ini yang sangat-sangat menentukan. Orang itu kalau terlambat, ini bisa dipotong. Ya, nah seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, orang yang pada saat terjadi suspension, apa yang terjadi pada suspension trauma? Ya, yang pertama terjadi bendungan darah pada pembuluh darah vena. Ya, sebetulnya tidak hanya vena, tetapi arteri juga. Ah, gitu ya. Tinggal antara arteri dan vena itu lebih besar mana?
tergantung berat badan seseorang. Ya, karena gravitasi. Ingat, ini iketan ini. Ini iketan. Terus yang berikutnya, bendungan ini menyebabkan aliran darah balik menuju ke jantung, khususnya bilik kanan, ini berkurang. Ya, ini berkurang. Sehingga apa? Otomatis kalau berkurang, bahayanya otomatis yang ada di kaki ini, ya tadi saya sebutkan sudah terjadi banyak keasaman gitu. Ya, banyak keasaman. Nah, selain terjadi gumpalan, ya, selain terjadi gumpalan, istilahnya balgot, maka darah itu potensi terjadi beku. Kok bisa beku? Nah, sama dengan diadai sebuah tempat, tapi tidak teraliri yang namanya oksigenisasi. Ya, seperti itu. Ini bahaya akan mengalami blood clot. Nah, itu. Nah, terus apa yang terjadi? Wah, bahaya banyak sekali. Pertama ya faktor kerusakan otot, ya. Terus sistem sirkulasi atau pelvic close-nya itu dia menganga atau membuka atau terus menutup begitu. Ya, harusnya dia membuka menutup, ya. Akhirnya dia tidak bisa, valve-nya tidak bisa buka nutup, sehingga apa? Tarikan menuju ke bilik kanan untuk yang dibutuhkan oleh jantung, ya, dia setelah keluar menuju ke bilik kanan jantung, ini akhirnya ya istilahnya gak bisa cepat gitu. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Tidak seperti coba kita gambarkan kanan dan kiri ini. Ya. Darah kalau yang normal, ya, khususnya yang di daerah muskuloskeletal kita itu naik ke atas begini, begitu terjadi sesuatu tidak bisa, ya. Kalau dia recovery, relaksasi di muskuloskeletal aman, karena otot juga menyimpan energi kan, yang terakhir itu, ya, menyimpan energi di tubuh kita kan di otot, ya, sehingga tidak bisa relaksasi secara normal. Nah, Mas Heri, gejala dan tanda suspension itu apa? Jika orangnya itu sudah diturunkan, terus umumnya, ya seperti ini, dia mulai sesak, ya, dia mulai mual, mukanya pucat, bla bla bla, sampai dia fainting ya. Ya, kalau sadar dia mungkin panik dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka orangnya tidak boleh langsung diterlentangkan. Ya, tidak boleh. Gejala seperti ini. Syukur-syukur kalau seandainya di teman-teman sudah ada oksigen, tempel ya gitu. Langsung suruh bernapas. Nah, tapi tidak boleh dilakukan yang namanya terlentang. Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh terlentang? Bahayanya terjadi dekompensasi nanti. Nah, coba nanti saya gambarkan. Jadi intinya ortostatik inkompeten itu kaki tidak bergerak dengan tubuh tegak lurus pada bumi. Terus gravitasi menarik darah ke kaki, ya, sehingga bagian kaki menuju ke kaki besar. Darah yang kembali ke bilik kanan itu jantung berkurang. Ya, sehingga yang disirkulasi tadi hanya sekitar 3 liter. Nah, suplai darah ke seluruh tubuh termasuk otak mengalami kekurangan, makanya jantung melakukan kompensasi cepat sekali. Cepat sekali, di pulsnya cepat sekali. Terus yang dua terbendung di kaki kanan dan kiri. Nah, coba saya mengingatkan lagi, ini mungkin familiar banget ini Mas Musa ya. Ini dia kita lihat pada posisi dari anterior ya ini, dari posisi menghadap ke saya. Gambar ini menghadap ke saudara. Jadi kalau menghadap ke saudara berarti aorta ini adalah di sisi kiri dia. Semua sistem sirkulasi, maka ini pernapasan diambil sini, ditangkap di sini oleh hemoglobin, dipompa oleh jantung, set, langsung naik ke atas. Nah, setelah ke seluruh tubuh, kembalinya ke vena cava ini. Nah, di sini. Nah, begitu pada saat orang itu mengalami suspension trauma, kan kaki kiri dan kanan kan terbendung tadi ya. Ya, begitu dia setengah duduk, maka dia harus recovery selama 30 menit. Agar darah yang ada di kaki kiri maupun kanan itu pada saat kembali secara metabolisme tubuh kembali ke bilik kanan ini pelan-pelan.
Nah, kata Mas Musa, pelan-pelan. Kalau langsung 1 liter sisi kiri, 1 liter sisi kanan karena sistem sirkulasi, maka di sini akan terjadi kebelebek istilahnya ya, bendungan apa tsunami. Nah, ingat 1 liter kiri kanan tadi kan dilepas kan dibuka di full body harness kan langsung masuk sistem sirkulasi, masuk ke kanan sini. Nah, kalau masuk ke kanan, tadi jantung 3 liter melakukan kompensasi, masuk ke sini terjadi yang namanya dekompensasi. Kebanyak matinya orang karena suspension trauma yang pertama, jika orang itu langsung diterlentangkan, ditidurkan, maka ini akan pecah. Makanya jangan heran, maka pada saat orang tergeletak, terus ditidurkan, terus muntah darah, terus keluar darah, terus kejang-kejang dadanya seperti naik turun, seperti mendal-mendal di bal bekel gitu. Nah itu berarti terjadi dekompensasi. Tahu-tahu dia langsung mulut hidung keluar darah, tapi telinganya enggak. Nah terus badannya tuh mendal-mendal begini. Nah itu efek dari suspension trauma mengalami dekompensasi. Dan darahnya tidak melalui seperti layaknya orang yang mengalami pecahnya pembuluh darah di rongga, tidak. Di rongga kan mesti keluar dari apa ya, di dekat rongga itu lubang seperti trauma di pelvis keluar ke dubur, keluar ke pelvis apa ke kelamin kan gitu. Ini enggak, hanya menuju ke mulut. Nah, ini yang perlu dicermati. Ini gambaran sistem sirkulasi dan sistem pernapasan kita untuk mengingatkan teman-teman bahwa inilah sistem ada sirkulasi dan sistem pernapasan. Tangkap sini, keluar sini, masuk ke sini. Sekali lagi, nah ini pecahnya itu yang di sini, Mas. Nah, pecahnya itu yang di sini. Nah, ini yang bahaya namanya dekompensasi. Lanjut. Nah, beberapa hal yang buruk akibat suspension trauma ya. Tubuh pekerja tergantung dengan posisi tegak lurus dengan kedua kaki tergantung. Nanti Mas Bayu pertanyaannya terakhir-terakhir toh, Mas Joko ya. Ya ya, gitu aja ya. Ya, Bapak. Ya, gitu. Oke, ya. Nah, itu moderator soalnya. Ya, terus tali harness mendesak atau menekan pada kedua pembuluh darah. So, tak lihat tangannya Mas Musa itu kamari minum teh langsung nyatet-nyatet itu biasanya nyiapin pertanyaan itu. ini kan Mas Musa ke seorang paramedisnya Sidoarjo ini. Trainer kita saja. Jadi tali harness mendesak atau menekan kedua pembuluh darah khususnya di femur. Terus harness akan menyebabkan pekerja dalam posisi tegak lurus dan itu resiko tinggi kematian. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini Pak Heri? Kalau ini memang tidak mengakibatkan suspension trauma, paling-paling trauma servikal. Ya, lihat aja bentuknya, jatuhnya posisi di mana. Tetapi kalau jatuhnya sudah seperti ini dan terlalu lama, sekali lagi, dan terlalu lama, ya, maka bisa jadi suspension trauma walaupun dia menggunakan full body harness merek apapun. Gak peduli merek ini, merek itu, resiko tinggi. Ya, resiko tinggi. Dan kalau di ring di belakang memang risikonya adalah menggelantong seperti ini. Walaupun diikat kayak apapun menggelantangnya ini di jas saja. Makanya jasnya itu tidak lebih dari satu telapak tangan kita lah masuk. Nah, kalau di ringnya di tengah seperti ini, risikonya ya trauma di sini atau di pelvis. Apalagi kalau di ringnya di umbilikus istilahnya. Makanya kalau saudara di umbilikus risikonya seperti ini. Makanya kalau ngerescue orang, ngeloring orang, kalau di ringnya adalah fat di depan, maka harus di atas. Yang di atas ini. Posisinya akan seperti ini. Ya, tapi kalau di belakang posisi seperti ini. Bila orang itu di luring mandiri seperti itu. Atau dengan cara apapun lah, tergantung lah sistem rescue kita. Nah, terus what do you do if you see the suspension trauma? And then so ada di lokasi. Kata Mas Kristiansah, apa sih kerjakan? Nah, pasti ini sudah pakem nih. Hubungi layanan darurat. Hubungi layanan darurat ini dimensinya ada dua. Pertama, jika di industri, otomatis saudara akan calling ke klinik. Yang kedua, jika saudara berada di permukaan umum, atau ada orang, entah itu orang petugas layanan umum, PLN, atau apa, dan seterusnya,
hubungi layanan darurat. Kalau sudah begini, layanan darurat itu langsung 112 saja sistemnya ya. Karena begitu saudara di upgrade uh, call fallback-nya, saudara akan ini ada tergantung 112 akan connect ke rescue, ke Basarnas mungkin kalau dekat Surabaya, ke PMI, ada Yusar, ada BBD, ini itu banyak. Kalau yang darurat, kalau di hanya 109, saudara nyalain medis saja gitu. Padahal ini perlu orang rescue. Nah, yang kedua, pastikan penyelamatan dilakukan dengan aman, tidak berisiko terkait dengan penurunan korban. Nah, ini harus jelas. Ya, PSNC-nya harus jelas. Artinya orang yang begitu di lowering, diturunkan, tadi kan ada pasang collar neck, ya, neck collar. Jadi PSNC-nya harus jelas. Gitu. Ya, pastikan penyelamatan dilakukan dengan aman dan jelas. Itu maksudnya apa? Jangan pernah seperti yang foto video tadi. Jika memang perlu di lowering, ya di lowering. Jangan lowering after your body gitu. Kita turun pakai, nah tadi bahaya itu harus kita pertimbangkan. Jangan pernah rappling sendiri, apalagi rappling. Jadi kalau sudah menyelamatkan orang, kita konsentrasi, maka libatkan orang rescuer yang lain. Maka di lowering saja. Ya supaya ngeloringnya aman, ya pakailah pule-pule yang standar. Ya dengan single-single pule saja gitu ya. Ya dan potensi pemindahan jalurnya lebih berat nanti kalau Mas Kris total beban badannya itu 100, mesti akan bebannya 100 nanti. Nah, yang ketiga, setelah sampai di bawah, nah ini yang penting nih, akan tidak terjadi dekompensasi. Baringkan korban dalam posisi W. Ya, W itu kakinya menekuk. Ya antara 30 sampai 45 derajat. Supaya apa? Tadi darahnya yang setelah terbendung ke akibat femoralisnya terbendung oleh oleh apa itu full body harness, dia pelan-pelan masuknya supaya tidak mengakibatkan dekompensasi. Keasarannya begitu. Yang keempat, pantau vital sign-nya, mulai ABC dan seterusnya. Ya, jika terdapat tanda-tanda dia ABC-nya mulai dia tidak beraturan, segera posisi tetap semipolar, ya, tetap jangan diterlentangkan. Langsung ambil oksigen tetapi yang punya standar. Oksigennya yang standar itu adalah oksipipo. Jangan oksigen biasa terus gitu ya. Oksipipo. Karena manfaat oksipipo itu enak. Ya, oksipipo itu enak. Kenapa? Begitu dia cardiac arrest karena faktor sistem respirasinya dan sirkulasinya, maka oksipipo ini alat ini bisa langsung untuk CPR gitu. Itu yang perlu dicermati. Dan oksipipo kalau dia bisa ambil napas, dapatnya oksigen supaya keasaman tadi itu segera teratasi, maka dapat oksigennya 100%. Memang ya, oksivivo kita tahu sendiri bahwa alat ini memang ya resiko tinggi ya. Resiko tinggi terhadap dompet maksudnya. Mahal ya. Terakhir ya 19 juta lah. Ya, saya lihat PT-nya Mas Bayu baru beli tadi ya saya tahu harganya. Nah, antisipasi dinamika korban yang berubah. Maksudnya antisipasi dinamika korban berubah ini begitu dia turun, dia itu melawan, melawan, melawan ya. Bagaimana? Nah, ini kalau kemarin teman-teman dari eh, istilahnya lembaga lain ya, karena teman dengan saya, Pak Eri bagaimana caranya kalau orang korban itu korban melawan kalau berisiko tinggi kan kita harus 3A kan gitu ya. Job system analysis-nya kan sudah dibuat jika melawan apa akan harus kerjakan. Jangan pernah menurunkan dengan tubuhmu selama dia melawan. Begitu kamu dilawan dicekik, maka konsentrasimu akan menuju ke perlawanan itu. Jadi uh, tidak akan apa ya istilahnya konsentrasi ke penurunan gitu, antisipasi dinamika korban itu. Dan Pak Eri, kalau korban diturunkan apa ada yang loh orang yang takut karena kematiannya karena faktor ketinggian suspension trauma dia aku takut sehingga dia akan mencari perlindungan dengan cara ekspresinya seperti melawan ya dia inginnya seperti ekspektasi dia. Terus jika korban mengalami hipotermi, loh kok biotermi, kok kedinginan?
Dia itu menggigil karena sistem sirkulasi dan metabolisme tubuh tadi. Karena sistem sirkulasi, kehangatan tubuh, karena faktor metabolisme tubuh tidak terjaga, maka dia akan mengalami menggigil. Seperti orang hipotermi. Nah, ini harus diwaspadai. Pasca pingsan ini, jangan-jangan diterlentangkan. Gitu. Ya, kasarannya gini, wis. Orang baru diterlentangkan jika ternyata nadi dan napasnya nggak ada. Itu. Loh, kalau nadi napasnya nggak ada terus diterlentangkan, apakah tidak mengalami dekompensasi? Ya enggak. Karena apa? Karena ya stagnan, sirkulasi tidak ditarik, jantung tidak melakukan pemompaan, dia juga jantung tidak melakukan masuk setelah ada 2 liter ke sisi kanan kiri tidak akan gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi diterlentangkan apapun yang terjadi. Ya, seperti itu. Nah, setelah korban diselamatkan, nah ya, biarkan mereka duduk selama 30 menit. Standar prosedur 30 menit. Sehingga pada saat saudara melakukan evakuasi menuju ke tempat aman, maka dia harus posisi tetap seperti kata Pak Hengki itu posisinya adalah semi-polar gitu ya, semi-polar. Orang perawat mesti tahu posisi semi-polar itu kayak apa. Tetapi semi-polarnya bukan kaki diluruskan Mas Hengki. Ya, Mas Musa, tetapi kakinya di posisi W atau M lah. Kalau saya mengatakan W. 30 menit standar internasional. Saudara, standar prosedur di Amerika, Australia, Filipina, Singapura, rata-rata 30 menit. Standar prosedur emergensinya. Kalau di Indonesia bagaimana? Kita kan follow the any country kan gitu. Atau maksudnya any country. Kita sementara masih belum punya standar yang kita CPR aja masih ikut AHA maupun ILKOR kan. Ya, itu biasa lah, gak apa-apa. Nanti siapa tahu ya. Nah, terus yang kedua, evakuasi yang ke tempat yang aman. Ya, yang aman, baru setelah itu dirujuk menuju ke rumah sakit. Nah, dengan perawatan medis, posisi tetap semipolar. Posisi semipolar itu pada saat di dalam ambulan tetap semipolar, langsung saudara SPGDT, ya, di mana SPGDT itu langsung yang ada layanan standar minimalnya ICU dan CVCU. Sekali lagi, ICU dan CVCU. Jangan bawa ke rumah sakit yang tidak punya ICU dan CVCU. Minimal kelompok B lah, B atau A. Sehingga pada saat saudara SPGDT itu aktifkan bahwa dia pasca perawatan kasus suspek suspension trauma. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ke CVCU, saudara resiko tinggi. Nah, nah itu adalah pertolongan yang korban sadar. Yang tidak sadar, ada lagi. Pastikan jalan napasnya terbuka. Bagaimana Mas Heri posisi napas terbuka? Pasang kolar neck. Di samping wheelbase-nya dijaga, pasang kolar neck. Boleh dikasih oksigen? Boleh. Kalau oksigen, main the oksigen portable, oke. Okay. Main the oksigen portable itu yang oksigen kecil, yang langsung portable, tempelkan di sini, tapi oksigennya itu sekitar 3,5 liter yang ditempelkan di sabuk, ya di sabuk. Nah, harganya murah kok. Kemarin saya lihat 12 jutaan lah, 12 juta. Tapi oksigen kering enak. Nah, nilai pernapasannya. Nah, ya, nilai pernapasan. Nilai pernapasan sini hanya satu yang ada atau tidak. Bukan masalah 12-nya, 20-nya bukan. Ada atau tidak. Jaga pernapasannya. Ya, ada Pak, ini boleh pasang infus. Pasang infus di atas itu sudah jangan berbicara itu. Di bawah boleh. Boleh. Nah, untuk menghindari keasaman daripada sirkulasi, nah, buat yang perawat, boleh dikasih glukosa, boleh. Ya, boleh dikasih ring laktat, boleh. Ya, tapi lebih banyak caranya mesti glukosa. Nah, terus nilai sirkulasinya, hentikan terjadi perdarahan jika terjadi perdarahan. Nah, tapi jarang ini, jarang terjadi perdarahan. Oh ada, pada saat jatuh dia terbentur. Ya, itu penyulit. Ya, penyulit. Kan ada nih jatuh sebelum dia mengalami lanjutnya menahan dia di penahan jatuh, dia terbentur dulu. Ada itu. Baru call for help minta bantuan sama. Nah, posisi pada saat evakuasi posisinya seperti ini. Jangan pernah ditentangkan.
Ya, jadi posisi V hanya ini kan 30 derajat ya. Ya posisi yang nyaman lah. Syukur-syukur kalau tandunya seperti punya Mas Bayu, Spencer ya. Jadi nyaman sekali ya. Ini bisa naik, bisa turun ya. Sekarang kan yang otomatis track kan bisa. Ah, teman-teman sekalian, tinggal dikit lagi. Ada beberapa penyulit pada saat saudara melakukan sebuah tindakan. Yang jelas dia tidak mampu menggerakkan kaki. Makanya ada first aid emergency to the man. Jadi pertolongan pertama mandiri. Jadi kalau untuk menghindari suspend trauma itu orang kakinya suruh gantung-gantung sendiri, tangan kita yang kiri kanan memasukkan ke full body harness untuk menahan agar tidak terkena apa mengikat ke full body. Nah, terus dia mengalami nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat ini orang akan panik sehingga akan pokoknya mempersulit. Atau cedera saat jatuh dia pada saat dia lancatnya belum sampai nahan dia terbentur. Entah bentur dinding, terbentur apa kalau bang pekerja itu scaffolding ya. Nah, gitu. Ya, terus dia lemah, dehidrasi sampai dengan kehilangan darah karena faktor gravitasi. Nah, ini ada beberapa produk ya supaya tidak suspension trauma dia secara mandiri pakai yang namanya suspension trauma trap ya. Dia langsung digantungkan langsung seperti itu. Jadi ini untuk menahan. Ini gambarannya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu pada sesi saya ya. Nanti pada sesi ini nanti biar disampaikan oleh Mas Bayu dan terkait dengan pelatihan berikutnya. Mungkin kalau ada sesuatu yang ditanyakan silakan saya serahkan ke moderator. Nanti begitu menjelang tutup ada pelatihan yang lebih handal lagi nanti ya. Instrukturnya juga yang punya sendiri, yang direkturnya, pokoknya lebih seru. Nah. Silakan, any question please. Nah. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa langsung on mic-nya untuk menanyakan pertanyaan yang mau ditanyakan kepada trainer kami. Atau bisa sharing, jadi sharing pengalaman apa yang pernah dilakukan atau pernah terjadi di lingkungan kerjanya atau di tempat di mana teman-teman berada. Bisa di-sharingkan di sini nanti ditanyakan mumpung ada trainer spesial kami dari PT Penolong Terampil Indonesia ini, Bapak Heri Suarsono. Silakan teman-teman yang mau bertanya, apakah ada bisa langsung on mic-nya atau bisa resen dulu. Mas Musa ini biasanya, Mas Musa ini yang bikin penasaran ini Mas Musa biasanya. Silakan teman-teman. Sepertinya sudah paham semuanya Bapak Heri. Teman-teman sudah memahami materi yang disampaikan termasuk ini menjadi ilmu buat saya, ilmu baru Pak Heri. Ini Mas, ini ada Ya. alumni dari Emergency First Aid Graph Regional Reference Center ini, yang dari ICRC kemarin, Mas. Itu Mbak Sri Rafika ini barangkali mau bertanya. Ini kepala markas tuh, PMI Palopo itu. Oh iya, silakan Ibu Sri. Silakan Mbak Sri. Atau Mbak Tina ini, Mbak Tina ini Palu ini alumni pulang bulan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, mungkin ini jadi ilmu baru menjadi ilmu baru untuk saya juga Pak Heri. Jadi selama ini kan mengikuti pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan atau dilaksanakan saya juga kebetulan saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Namun pelatihan yang spesifikasi ke langsung bidang atau bidang yang sering tidak dibahas di suatu forum pelatihan itu memang penting menurut saya. Jadi artinya nanti kedepannya akan kita meminta saran kepada teman-teman seluruh peserta yang ikut pada malam hari ini untuk saran pelatihan apa kira-kira judul pelatihannya apa yang memang sering terjadi di tempat teman-teman bekerja atau teman-teman berada nanti akan kita minta bantuan kepada teman-teman untuk meminta apa feedbacknya dari teman-teman seperti itu mungkin itu selanjutnya ada Silakan. yang bisa ditanyakan silakan. Mas Musa, itu nyatet apa ya? Silakan takut. Kalau ada monggo silakan. Silakan mumpung ada trainer kami ini jarang-jarang ya ketemu Pak Heri apalagi bertemu ngobrol banyak orang seperti ini.
Biasanya bertemu Pak Heri ini kalau nggak di dalam pelatihan offline, ketemu Pak Herinya itu di eh, pelatihan K3 gitu ya. Jadi sekarang kita bertemu Pak Heri ini melalui online, sistem gaib jadi ya, sistem gaib kita bertemu Pak Heri. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain mau sharing pengalaman. Nah, ini siapa kira-kira Pak Heri yang bekerja di ketinggian? Mungkin dari Pak Heri sendiri ada gambaran yang mau saya langsung tanyakan kepada beliaunya yang mungkin sekarang di bidangnya di bidang bekerja di dalam ketinggian Pak Heri. Mungkin ya Mas Kris ini pengalamannya juga tinggi, Mas Kris. Silahkan Mas Kris, Kris. mungkin pengalaman Di apa sini Mas Kris? di sini Mas Ujang juga ada nih, Mas Ujang nih. Atau Mbak Sele, Mbak Sela ini Jember atau yang dulu dari NT ya? Bukan. Silakan. Silakan Mas Ujang, mungkin ada yang ditanyakan Mas Ujang, karena waktu kami masih masih ada lah, masih cukup. Bagaimana? Mas Amin juga ada Mas Amin. Mas Amin juga dari Malang sendiri. Ini Pak Ada Heri. Amin, ada Amin. Ada Mas Amin, Pak Heri. Ini. Gimana Amin? Amin, Iya, Mas selamat Amin. ya Amin. Jadi MSR ya, Ya Pak, Malang Rescue. izin Gimana Pak. Amin? Kasusmu selama merescue orang gimana? Apa karena Aman Pak. fasilitas petselnya bagus atau bagaimana? Alhamdulillah. Saya izin bertanya Pak Heri. Ya, silakan Mas Amin. Oke, terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali malam ini belajar kembali mengenai suspension trauma. Ya, Ini Pak Heri, beberapa kasus yang sering kami alami dalam penanganan suspension trauma ini, suspension trauma ini kadang terjadi sih kepada tim penolong itu sendiri, Pak Heri. Contoh, beberapa waktu lalu kami evakuasi korban dari tebing. Kemudian di tengah dalam proses penurunan, si rescuer sendiri ini sampai mengalami suspension trauma. Ciri-cirinya seperti yang dijelaskan Pak Heri tadi itu. Barangkali ada trik dan tips khusus Pak Heri yang bisa kami terima dalam ya, upaya pencegahan terjadi suspension trauma kepada ya. tim rescuer itu sendiri. Nah, Terima ini kasih Pak Heri. mantap nih ya. Terima kasih Mas Amin, ini pertanyaan bagus ini. Teman-teman sekalian, Mas Amin ini adalah alumni Yusar kami juga, ya, alumni Yusar kami dulu ya. Sekarang baru selamat Mas Amin ya, jadi ketua MSR Malang Selatan Rescue yang juga dia nih salah satu instrukturnya VRI ya, Vertical Rescue Indonesia. Nah, ini keren. Ya, ini orang aset-aset seperti ini. Jadi begini Mas Amin. Pada saat Mas Amin bekerja di ketinggian, ya, Mas Amin kan selalu beraktivitas. Pertanyaan saya satu, apakah Mas Amin selalu membuat JSA? Itu aja. Jadi apakah membuat JSA? JSA itu kan macam-macam. Ya, prosedur kerja sudah ada. Ya walaupun JSA itu tidak perlu ditandatangani atasan langsung dan seterusnya, tetapi kan Mas Amin bersama tim trainer, entah itu dengan teman-teman, dengan Pak Data, dengan siapapun ya, itu Mas Amin kan membuat tulisan itu. Nah, terus kita kira-kira seperti yang tadi tiga potensi resiko tadi dianalisis. Apa sih yang kemungkinan terjadi? Mungkin kebentur. Kalau seandainya Mas Amin beraktivitas di dunia tebing yang seperti gunung gitu ya. Kan beda dengan kalau towernya seperti yang di rescue-nya Yusar. Berbeda pasti. Ya kan, benturan-benturan dan seterusnya. Nah, itu dibuat CSA. Jika terjadi begini, siapa sih yang nanti akan melakukan aktivitas itu? Siapa sih? Ingat, mungkin Mas Amin masih ingat pada saat kita evakuasi orang masuk sumur di Genteng. Ikut nggak Mas Amin itu? Ya, ikut nggak waktu itu? Belum Pak, Oh, waktu itu belum. belum ikut saya. Oh, belum ikut ya. Waktu itu hampir saja, ya, hampir saja bahwa orang yang waktu itu saya kan datang setelah mereka beraktivitas mau turun ya. Saya hanya tanya, Mas, sama yang mau turun ini sudahkah pernah kalian ketahui tentang sistem kerja SCBA? Yang lain, oh sudah Pak, tenang aja Mas Heri, sudah biasa. Ya itu pengalaman saya tidak melarang orang, ya. Sehingga apa? Begitu dia masuk,
ternyata SCBA-nya switch-nya sudah bunyi tit 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 tit. Mereka malah tidak beranjak naik atau minta dinaikkan. Tapi saya dengar loh, itu switch-nya kok bunyi kok dia diam saja. Langsung dia dibuka, begitu dibuka saya langsung tarik 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 kan waktu itu saya gitu kan. Setelah di atas untung ada Oxy Vivo saat itu. Ya, jadi membuat job system analysis. Nah, pada saat membuat job system analysis siapa berbuat apa itu Mas Amin yang akan tahu. Untuk menghindari itu bagaimana? Pertama disiapkan orang yang siap untuk merescue. Yang kedua, menggunakan full body harness yang representatif, Mas. Mulai di ring fat dan vestnya aman, di belakang aman, di depan aman. Terus cara mengeklikannya juga tidak terlalu longgar, tidak terlalu kuat, kenceng. Pada saat mengejas posisi harus posisi jongkok. Nah, kan gitu Mas. Mas Amin kan mesti diajari itu. Pada saat mau mengejas harus posisi jongkok, tidak boleh posisi berdiri. Nah, supaya apa? Fleksibilitasnya pada saat saudara beraktivitas, karena ada yang perutnya gendut, ada perutnya enggak kan gitu ya. Begitu jongkok terus dijat terus berdiri lagi. Agak sedikit sesak. Ya, diringnya tidak boleh terlalu jauh. Ya, antara diring yang di fat di depan itu tidak boleh lebih dari 30 cm dari umbilikus, boleh pusar. Ya kan? Nah, supaya gelantungnya pas. Jangan dicas. Ya tidak boleh diringnya di atas sternum. Nah, dia ngenai nanti kan gitu. Itu kan sudah ada aturan-aturan itu. Nah, begitu. Terus ya maaf ini, merek memang mempengaruhi Mas Amin. Merek ya. Karena ada kelenturan kan. Merek itu sangat Mas Amin tidak usah tak sebutkan merek di sini kayak apa. Ya, itu. Terus disiapkan orang yang inovatif. Ya pada saat saya menilai Mas Amin ini inovatif. Ya, orang kalau sudah masuk di TKPK, TKBT, apalagi sudah masuk instruktur, ini macam-macam sudah. Oh, tidak bisa gini, naik ke sini, dan familiar terhadap penggunaan alat yang dibawa. Ya, itu pasti ya sudah dilakukan job system analysis itu. Sehingga apa? Nah, untuk menghindari suspension traumanya orang-orang yang menolong itu sendiri, sebetulnya faktornya apa? Ya, faktor kesiapan mental saja. Begitu ada kesulitan, talinya jerit di sini, anunya di sini, deg-degan. Faktor yang paling sangat berpengaruh Mas Amin, selama saya ikut TOT trainer seperti ini, adalah mental. Mentalnya apa? Begitu nanti dia melantong, mau ditolong orang, ya Mas Amin seandainya, wis jadi instruktur PRI, ternyata gelantong, terus aku yang merescue sampean. Sampai secara psikologi mesti malu. Nah, inilah. Jangan hindari masa malu itu, hindari itu. Nah, itu justru menghindari rasa malu, dia jantungmu berdetak kuat, sehingga suspek suspensionnya tinggi. Nah, gitu ya. Terus yang kaki, dicas yang baik, ya. Memang syaratnya harus ikut 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 apa ya? Eh, ikut ya selalu beraktivitas latihan dan latihan. Yang terakhir adalah selalu minta pendapat dengan sampingnya. Mas, saya ini mau naik, ini kira-kira sudah enggak? Maaf ya, saya pernah punya pengalaman gini. Kenal Asnawi Basarnas kan yang sekretari jadi di Jogja, jadi apa istilahnya? Pimpinan di Jogja. Begitu mau turun, dia bilang sama saya, Sam, cek no Sam, wis cocok untuk sampean. Ada minimal dua personil kompeten yang untuk menjustifikasi. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin semua setelah dimintakan pertimbangan pasti lolos, pasti aman gitu. Oke? Ya, seperti itu Mas. Mungkin ada tambahan pertanyaan, feedback. Bagaimana, Mas Amin? Apakah sudah terjawab, Mas? Ya, terima kasih Pak Eri, sangat terjawab sekali. Ditunggu praktek lapangnya Pak Eri, biar kami bisa lebih Oke. semangat. Itu nanti minta tolong Mas Bayu itu. Wah, Siap. yang punya tower Mas Bayu toh. Ini Baik. Pak Isdianto ini trainer juga ini. Ini beliau juga Jogja nih. Pak Isdianto ini trainer juga, apalagi Katiga Ngoro ini juga. Ini Pak Isdianto ini trainer dari Jogja loh. Ya, Mas Kres ini juga trainer di luar, hebat-hebat sini. Silakan. Baik, silakan Bapak Isdianto atau Ya, sehat Pak yang lainnya. Isdianto ya. Mas, Ketemu di sini. iya.
Silakan untuk teman-teman yang mau Mas Kris sharing kan sharing session ya. Jok, Mas Kris itu juga alumni Yusar. Oh Halo ya Kris. ya, salam kenal Oh, Mas. ini Ya, kamu belum lahir sudah ada di sini dia. betul betul. Di sini ada juga Mas Hengki dari dosen keperawatan, mungkin ada yang ditanyakan. Ini Silakan Pak sharing Hengki. session atau kita sharing saja, jadi sifatnya sharing nanti apa pengalaman yang pernah terjadi, pernah dilihat, atau pernah menolong seseorang di kasus-kasus ketinggian atau yang lainnya bisa ditanyakan di sini, mumpung ada Bapak Herisono. Silakan, Bapak. Iya, Bapak Hengki, silakan. Yasinan. Kalau kemarin ini Pak Eri, Apa? kemarin ini kita simulasi kebakaran di lantai 3 di apa itu di Matahari. Nah, Oh ya. cuma ini apa partikel partikel rescue-nya kita akan koordinasi dengan BPBD kemarin ini. Jadi Ya. tidak menolong dengan pakai basket itu apa tintan basket ini hanya diluncurkan aja. Tapi kan jenengan ini kan langsung ketinggian artinya safety-nya lebih ini apa lebih baik karena kita akan menolong kan hanya meluncurkan aja. Jadi Ya. seperti itu. Pesetnya hanya kita Ya, ya, yang ya. koordinasi kemarin. Oke, paham, paham. Kecil ilmunya Pak Heri. Itu seperti simulasinya Joko sama Pak Yu itu. Ya. Ya, silakan. Kalau yang lain. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Dari K3 Ngoro mungkin ada yang mau sharing, atau Bapak Isdianto atau teman-teman yang lain mau sharing pengalaman dan juga apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dilakukan di tempat kerjanya atau di lingkup sekarang berada atau dimanapun berada, bisa di-sharingkan kepada trainer kami mumpung ada Bapak Heri Suwarsono di sini. Silakan. Baik, jika tidak ada mungkin session terakhirnya adalah foto bersama. Jadi kita teman-teman seluruhnya bisa on cam dulu untuk kita foto bersama ya, ya semuanya on cam. Kita foto bersama, yuk lihat kamera semuanya. Ya, lanjut semua on cam dulu, on cam dulu, kami tunggu. Foto bersama On-camnya. Bapak Heri ya. Ini on-camnya tangannya safety ya. Ya, betul. Ya, lihat kamera, 1, 2, 3. Oke, ntar. Satu lagi, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk Mas Joko, penutup, untuk ya. yang promosi yang berikutnya silakan disampaikan. Oh, siap, siap Bapak Heri. Yes, Mungkin monggo. ada closing statement dulu dari Bapak Heri di akhir penghujung kita pertemuan pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa Ya, closing statement dari Bapak Heri. ya Silakan Bapak terima Heri. kasih. Baik, terima kasih. Saya salut sama teman-teman yang masih meluangkan waktu, apalagi yang di Indonesia Timur ini, Mas Silbet ya. Nah, ini Pak baru muncul Silbet ini. Silbet ya luar biasa Timur ya, ini temannya Mas Bayu. Ya, ini sekarang mungkin di sana sudah malam ini ya, sana ya, untuk menyempatkan. Ingat bahwa materi ini adalah menurut saya materi yang sangat berguna dan tidak semua orang paham tentang aspek ini. Ya, secara teori memang mudah dipahami, tapi secara risiko luar biasa. Semoga ini ilmu ini hanya untuk mengingatkan kita sebagai awareness buat para pelaku, selalu mengingatkan, selalu menjadi training officer yang baik. Karena kejadian-kejadian suspension trauma itu bukan hanya pada pekerja, tapi di saat latihan pun bisa terjadi. Sehingga potensi kejadiannya sangat juga tidak disangka-sangka. Selalu sehat teman-teman sekalian ya. Semoga teman-teman kita sehat semua. Terima kasih semuanya yang sudah saya chat-chat terus akhirnya dipaksa
Bapak Mas Kristianto saya paksa, ayo ketemu wajah saya, ya. Akhirnya kita share ketemu bersama penolong terampil Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. I see you next. Kita ketemu di program yang berikutnya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bapak Heri kalau gitu. Selamat beristirahat Bapak Heri. Baik teman-teman, juga jangan lupa ikuti pelatihan-pelatihan PT Penolong Terampil Indonesia yang akan kami selenggarakan secara online maupun offline. Yang selanjutnya, di pelatihan selanjutnya ada pertolongan pertama kecelakaan jalan raya yang akan bersama trainer kami dan juga selaku founder Penolong Terampil Indonesia yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 atau di bulan depan, bulan yang akan datang, dengan trainer Mas Aditya Bayu Wardana selaku founder Penolong Terampil Indonesia dengan waktu dan jam yang sama. Jadi teman-teman nanti bisa membantu kami untuk sharing, tujuannya untuk ilmu pertolongan pertama ini bisa sampai ke masyarakat yang memang betul-betul awam terkait pertolongan pertama. Dengan visi dan misi penolong terampil agar supaya tercapai seperti itu. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti pelatihan online pertolongan pertama suspension trauma pada tanggal 29 Oktober 2024. Ingat bahwa yang kita peroleh hari ini sangat berharga dalam menyelamatkan nyawa. Kami mendorong Anda untuk terus berlatih dan berbagi ilmu dengan orang lainnya tentunya. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya dan tetap semangat dalam menjadi penolong yang terampil, profesional, serta percaya diri. Saya Joko Purnomo mewakili Penolong Terampil Indonesia mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu, Eri, oke. teman-teman. Sip, mantap. Next live ya. Ya, Pak. Danke untuk ilmunya Pak Iri, Mas Bayu. Eh, Thank you, Libet. Terima kasih, luar biasa. Ya, terima kasih Mas Amin.